Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Ibu mohon sekali kepada kalian untuk tugas kali ini, tolonglah semuanya dari kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3 kalian kerjakan. Ya, jangan ada yang tidak mengerjakan. Jangan seperti video teks negosiasi. Hanya satu kelompok yang mengerjakan, yang lain tidak ada. Jadi ini teks biografi, nanti Ibu suruh juga buat video ya. Sekarang Ibu mulai dengan teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi merupakan teks atau bacaan naratif yang menceritakan kehidupan seorang tokoh yang sukses dan memiliki pengaruh atau dampak positif di lingkungannya. Biasanya teks biografi ini ya ditujukan sama orang-orang yang terkenal. Misalnya pahlawan, presiden, budayawan, seperti itu ya. Ya, itulah sering kita baca mengenai teks biografinya. Ada dua jenis teks biografi pendek dan teks biografi panjang. Ya, teks biografi pendek biasanya hanya menceritakan sekilas dari masalah seorang tokoh. Sementara kalau teks biografi panjang, biasanya teks itu berupa buku. Ya, misalnya kisah Habibie. Ya, kalau kalian pergi ke toko buku Gramedia, di situ banyak buku-buku tentang orang-orang yang terkenal. Ya, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ya, itu teks biografi panjang itu dibuat dalam sebuah buku. Ya. Macam-macam biografi, yaitu biografi dan autobiografi. Kalau biografi, peristiwa dia, kejadian dia ditulis oleh orang lain. Ya, bukan dia sendiri. Orang lain yang menulis kisah sejarahnya, masa kanak-kanaknya, keberhasilannya, kesuksesannya, dan sampai akhir hayatnya. Ya, Ibu bilang seperti tadi ceritanya panjang, biografi berbentuk cerita panjang, yaitu disusun dalam sebuah buku. Itu biasanya orang lain yang menulis. Ya, kalau dia autobiografi, yaitu dia sendiri yang menulis tentang dirinya. Ya, ingat ya perbedaannya. Kalau biografi, orang lain yang menulis tentang diri seseorang. Sementara kalau autobiografi adalah diri dia sendiri yang menulis tentang dirinya. Jadi, biografi itu ada dua macam, biografi dan autobiografi. Pada umumnya, teks biografi terdiri dari, jika kalian nanti Ibu suruh menulis tentang diri kalian sendiri, berarti itu autobiografi, ya.
yaitu kalian harus buat dulu orientasi, pengenalan dan gambaran awal dari tokoh yang diceritakan. Kalau kalian mau menceritakan tentang orang lain, kalau kalian menceritakan tentang diri kalian atau autobiografi, ya, kalian harus buat pengenalan dulu, kemudian bagaimana gambaran awal dari tentang diri kalian, ya. Kemudian peristiwa dan kejadian. Orientasi tadi, pengenalan siapa, nama, orang tua kalian, dilahirkan di mana, seperti itu ya, namanya pengenalan. Kemudian peristiwa dan kejadian penting. Apa kejadian penting yang terjadi kalau memang mau menulis tentang orang lain, apa kejadian pentingnya. Jadi kalian kalau tentang biografi orang lain, kalian harus baca dulu, harus kalian cari dulu datanya. Jangan sembarang buat ya, nanti kalian kena undang-undang percetakan ya. Nah, itu. Jadi kalian nanti bisa kena hukum karena membuat cerita biografi tanpa data. Tapi kalau tentang diri kalian sendiri tidak apa-apa. Kemudian ada reorientasi. Bagian akhir dari biografi biasanya berisi motivasi bagi pembaca untuk tidak mudah menyerah dan mau mengikuti seperti dirinya jika itu mereka orang-orang yang sudah berhasil ya atau sudah terkenal. Kalau tentang kalian, kalau kalian buat di situ kalian malas belajar, jangan kalian ajak orang yang membaca autobiografi kalian untuk ikut malas belajar. Ya, itu salah. Salah besar. Kemudian ada beberapa hal yang dimuat dalam teks biografi. Ya. Riwayat kehidupan tokoh dari lahir sampai dewasa. Jadi kalian ceritakanlah jika itu tokoh ya yang kalian ceritakan berbentuk biografi, kalian ceritakan dari lahir sampai dewasa, yaitu dari lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan meninggal jika sudah meninggal. Tapi jika punya kalian sendiri autobiografi, kalian ceritakanlah dari lahir, di mana, kemudian kanak-kanak kalian, kemudian remaja kalian, sekolah, cita-cita kalian semua. Ya, kemudian lingkungan bermain dan sahabat dekat ya, di mana saja lingkungan bermain kalian, sahabat dekat kalian siapa-siapa saja. Kemudian riwayat pendidikan. Dari SD kalian sekolah di mana, SMP sekolah di mana, itu jika kalian menulis autobiografi ya. Jika kalian tulis tentang biografi seseorang, ya harus kalian baca dulu cerita sejarahnya ya. Kemudian kehidupan rumah tangga jika sudah menikah. Kemudian karir, apa karirnya, pekerjaannya dan profesinya. Kemudian prestasi dan penghargaan apa saja yang sudah didapat oleh tokoh yang kalian tulis. Untuk tugasnya yaitu kalian buat autobiografi tentang diri kalian sendiri sesuai dengan yang Ibu beri contoh di dalam video. Ya, seperti ini. Ada riwayat kehidupan kalian, lingkungan bermain, riwayat pendidikan, kehidupan kalian di rumah tangga. Kemudian kalau kalian masih sekolah, apakah selama daring ini sekolah sambil bekerja? Nah, kalian tulis itu. Apa prestasi kalian dari SD, penghargaan apa saja yang kalian dapat itu kalian tulis. Ya. Dan harus ada pengenalan di awal autobiografi kalian, kemudian peristiwa. Ya, peristiwanya apa? Kemudian di akhir cerita
di akhir cerita setelah karir dan pekerjaan, ya, kalian buatlah motivasi untuk yang membaca autobiografi kalian. Apa motivasinya? Agar yang membaca bisa tertarik dan bisa mengikuti apa yang kalian sarankan, ya. Tapi motivasinya yang baik, ya. Ini kalian tulis di buku latihan bahasa Indonesia, kemudian kalian videokan, ya. Sudah kalian tulis, kalian videokan tulisannya, difotokan, kemudian videokan dan kirim ke classroom. Semuanya harus mengerjakan. Jika tidak kalian kerjakan, Ibu tidak tahu nilai berapa mau Ibu kasih lagi, ya. Karena dari semester 2 ini nilai kalian anjlok semua, ya, pada 0. Rata-rata 0. Ujian ada yang 10, ada yang 15, ya. Kemudian daringnya seperti itu juga, ada yang 1, ada yang kosong sama sekali, ya. Ibu mohon pada kalian belajarlah dengan rajin. Sebentar lagi akan ujian naikkan kelas. Jangan kalian anggap kalian sekolah di Brigjen Katamso, kalian itu bakal naik kelas semua. Jangan ada anggapan seperti itu, ya. Jangan menyesal itu kemudian hari. Ya, Ibu ingatkan, jangan penyesalan itu di kemudian hari. Jadi robahlah sifat malas kalian dari mulai sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti jika kalian mau berhasil. Jika kalian mau menjadi orang yang sukses, ya. Sampai di situ dulu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.